Pasca Jessica ditetapkan sebagai tersangka di mana kemarin terlihat sudah mengenakan baju tahanan Polda Metro Jaya, misteri di balik kematian Mirna tak kunjung muncul titik terang. Alih-alih mengerucut, pro kontra pun bermunculan terkait penetapan status Jessica dari saksi menjadi tersangka. Salah satunya merujuk pada rekaman CCTV yang kabarnya menjadi salah satu bukti penetapan Jessica sebagai tersangka. Lantas apa yang membuat pengacara kondang Hotman Paris Hutapea sarjana hukum sebagai pengamat kasus hukum yang sedang panas ini ikut meragukan jika Jessica diduga adalah pelaku yang menaruh racun sianida di gelas kopi Mirna sahabatnya sendiri. Sementara itu tak terima dengan penetapan Jessica sebagai tersangka, benarkah pihak keluarga yang kemarin mengunjungi Jessica di dalam tahanan meminta untuk segera dikeluarkan bukti CCTV yang merekam gerak-gerik Jessica di dalam kafe? Tapi apa sebenarnya isi dari CCTV rekaman Jessica saat berada di kafe? Benarkah ia sempat berpindah-pindah tempat duduk? Awas Pak, jangan di pintu Pak, jangan di pintu. Jangan di pintu. Jangan di pintu Pak. Sini lah dulu, buka dulu. Kalian itu cepet. Kalian itu. Hanya besok aja. Bawa apa aja Pak? Baik, ya. Jessica ngomong apa aja Pak? Ngomong apa aja Pak Jessica? Ya, biasa kangen-kangenan sama mamahnya ya. Pasca Pak, gimana Pak? Tentunya prihatin ya, sedih ya. Sedih anaknya terlibat masalah seperti ini gitu kan. Ini kan sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi kalau kita lihat analisa dari berbagai bukti-bukti yang ada tadi, kemudian juga didukung petunjuk, ada juga CCTV yang ada ya, sangat tergambar dengan jelas tadi bagaimana posisi si Jessica datang, kemudian mesan kopi kepada petugasnya, kemudian dia juga di dalam CCTV kelihatan pindah-pindah tempat duduk ya, seolah-olah melihat ada sesuatu kemana-mana gitu ya. Kemudian juga dia terlihat mengambil minuman yang dipesan untuk si korban itu dipindahkan, kemudian ditaruh lagi di situ ya. Saya kira itu merupakan gambaran buat kita bagaimana kasus ini bisa terjadi ya. Kemudian bagaimana setelah kopi diminum 2 menit kemudian dia kejang-kejang lalu meninggal ya. Kalau orang menunggu, kita gini deh, kalau kita menunggu seseorang, pasti gerakan tubuh kita kadang mutar ke kiri, mutar ke sana, wajar dong. Itu nggak bisa lah, itu semua praduga. Itu pasti itu, namanya menunggu itu pasti gelisah. Mana dia? Ya kan? Dia ke gerbang, dia ke depan. Kadang harus SMS pacar, kadang harus pacar yang marah-marah. Kau di mana? Kadang klien. Jadi itu gelisah pasti. Itu nggak bisa disebutkan. Apalagi ya, itu nggak bisa disebutkan begitu gampang bahwa bukti bahwa dia pembunuh. Itu di kafe manapun kita kalau duduk kalau baru sendiri kita suka 3 kali pindah. Itu manusiawi. Kalau memang teman dekat itu wajar dong. Pesan itu biasa itu. Gua pesanin duluan. Aku sering pesan teman makanan daripada nunggu lama ya, masaknya kotiau goreng bisa setengah jam gitu loh. Jessica yang mengaku sahabat dekat dengan Mirna memang mengakui jikalau kopi yang diminum Mirna memang telah dipesan sebelumnya. Namun soal apakah menaruh racun di dalam gelas kopi Mirna atau tidak, Jessica berulang kali mengatakan bahwa bukanlah ia pelakunya. Meskipun demikian, gelombang tudingan tetap mengarah kepadanya, bahkan makin kencang pasca penetapan dirinya sebagai tersangka. Tapi mungkinkah pelaku yang menaruh racun di gelas Mirna bukanlah Jessica, melainkan ada pihak lain? Kalau saya mengatakan, melihat background Jessica yang sekolah di luar negeri, berarti dia orang minimum IQ menengah ke atas. Ya seperti yang putri saya bilang, kok ada orang memesan kopi, mencampurkan racun, menunggu korbannya, kasih minum korbannya, kemudian melihat korbannya sekarat, ya pasti dia dituduh lah. Kok ada orang begitu?
Kan nggak masuk di akal gitu loh. Nggak, hal lain adalah begini. Begitu si Mirna jatuh di kafe, coba si pegawai sini misalnya kan, pasti kan buru-buru ngeberesin gelas. Jadi saya bertanya, apa iya sisa kopi masih ada? Apalagi kan laporan polisinya dibikin besoknya kan. Berarti udah lewat puluhan jam. Kok tiba-tiba katanya manajernya menyimpan sebagai bukti? Alat bukti kami yakini ada 4. Alat bukti keterangan saksi kami miliki banyak, kurang lebih 20 keterangan saksi. Kemudian keterangan ahli ada 6 ahli yang kami sudah periksa dan akan bertambah ahlinya. Ya, kemudian petunjuk dokumen atau surat kami sudah miliki beberapa. Ya, yang berikutnya petunjuk atau barang bukti yang kesesuaiannya ada satu sama lain kami miliki. Ya, dan salah satu yang krusial adalah keterangan saksi. Dalam hal ini saksi saudara J pada saat diperiksa sebagai saksi, keterangannya sangat inkonsisten dan tidak berkesesuaian dengan fakta-fakta yang kami miliki. Apapun yang terjadi, biar polisi yang memutuskan. Setelah saya katakan waktu itu, kan saya bilang, ya toh, jika itu banyak bohongnya, nah ya kan, terbukti kan, kata polisi ternyata benar. Nah, kalau memang seperti itu ya, mungkin polisi sedang melakukan pemeriksaan lagi. Kami tidak mengejar pengakuan. Kami menguatkan seluruh alat bukti sehingga nanti semua proses pengumpulan alat bukti sinkron dengan fakta-fakta yang ada. Mohon maaf tidak mau menghakimi seseorang, tapi kan ada bertiga pelayannya. Kemungkinan ini teori kemungkinan pelayannya atau berdua yang temannya ini. Pasti salah satu atau saya masuk ada orang lain kan nggak mungkin. Dari awal sudah diprediksi ya nggak mungkin lah kalau gila itu kan perusahaan kopi terbesar ya. Begitu kopi juga nggak murah, apalagi ada tindakan kriminal. Kalau dalam segi karyawan sih, aduh agak sulit lah karyawan yang melakukan hal kayak gitu. Tapi kan ada unsur lain yang saya pikir bahwa ya akhirnya prediksi saya ya sama apa yang terjadi sekarang ini. Sementara itu di tengah proses yang kian alot karena muncul pro dan kontra, kemarin ayahanda dan saudara kembar Mirna datang ke Polda Metro Jaya. Apa yang membuat kedua orang terdekat Mirna ini diperiksa tim penyidik? Enggak, tadi nganterin anak saya Sandy, itu aja. Kamu nganterin untuk apa? Sandy-nya? Ya Sandy kan kembaran Mirna. Lalu? Enggak ada apa-apa. Berapa pertanyaan sih? Ya pertanyaan ini aja, seputar keluarga aja. Dia ditanya mengenai Mirna, tanyain mengenai Jessica, seperti itu aja. Ini adalah war of intellectual, perang intelektual. Jadi strategi kami biarkan kami strategi siapapun ya, tersangka pengacara silakan. Biar bahwa sampai saat ini Polda Metro Jaya penyidik tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Jadi ada due process of law. Harus berpikir kepada asas praduga tidak bersalah gitu. Jadi memang proses butuh waktu. Banyak berita yang didengar yang masih simpang siur sih sebenarnya. Tapi ya semoga kasus ini cepat selesai karena bukan cuman aku kali ya, seluruh masyarakat Indonesia juga sangat penasaran sama kejadian yang sebenarnya. Ya, harapan aku sih kedepannya ya kasusnya benar-benar bisa clear, siapa yang salah bisa jelas, polisi juga bisa ngasih tahu ke masyarakat gimana sebenarnya cerita ini gitu. Setelah menyimak perkembangan kasus kematian Mirna, sesaat lagi akan kembali hadir kisah tentang romantisme Natasha Wilona dan Stephen William di lokasi syuting. Didatangi fans, seperti apa kemesraan pasangan ini ketika makan kue pemberian fans? Saat ditantang dengan permainan, benarkah Stephen William pun kalah dari sang kekasihnya sendiri? Stephen William dan Natasha Wilona selalu memiliki cara tersendiri untuk menjaga hubungan agar tetap romantis. Didatangi fans di lokasi syuting. Seperti apa Stephen dan Wilona ketika makan donat pemberian fans. Namun ketika ditantang dengan permainan, benarkah Stephen kalah dan
harus menjalani hukuman push up?